Tahun 1943, ketika perang memasuki tahun keempat, ketegangan konflik mulai terlihat jelas di setiap sudut dunia. Dan setelah kekalahan besar pertama Nazi Jerman di pertempuran Stalingrad, Adolf Hitler merasakan penderitaan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Meskipun begitu, perang belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bahkan di tahun ini, perang semakin memanas, di mana kedua belah pihak meningkatkan produksi alat tempur mereka. Dan untuk mengakhiri perang, pasukan sekutu berencana menginvasi Nazi Jerman untuk merebut kembali Eropa. We believe that the Nazis and the fascists have asked for it, and they're going to get it. Namun ada satu hambatan, yaitu Nazi Jerman memiliki salah satu pertahanan yang sulit untuk ditembus, dan pertahanan ini disebut sebagai benteng Eropa. Namun seperti ucapan Inggris, benteng Eropa tak beratap, sehingga pasukan sekutu berencana membombardir Nazi Jerman dari langit untuk menghancurkan mesin perang Hitler. Sehingga di tahun 1943 ini menjadi perang dunia yang paling mematikan. Dan inilah sejarah kelam Perang Dunia Kedua. Tahun 1943, di markas pilot pengebom di Norfolk, Inggris, seorang anggota pasukan pengebom bernama John Locado mendapat perintah untuk membombardir jantung Nazi Jerman. Dalam briefing ini, atasan mereka menjelaskan bahwa misi ini bertujuan untuk menghancurkan situs militer dan produksi senjata Jerman melalui udara. Walaupun misi ini terdengar sangat mudah, namun misi ini merupakan misi yang paling sulit dan penuh bahaya dikarenakan Jerman memiliki ribuan pesawat Luftwaffe dan senjata anti pesawat Jerman yang sudah siap melakukan perlawanan jika benteng mereka diserang. Maka dari itu, mereka harus berhati-hati dalam menjalankan misi ini. Setelah briefing selesai, pasukan pengebom gabungan Inggris dan Amerika mulai mempersiapkan pesawat dan ratusan bom berat untuk dijatuhkan di jantung Nazi Jerman. Dan setelah seluruh armada pengebom dipersiapkan, misi pun mulai dijalankan. Setelah melintasi selat dengan suhu 45-50 derajat Celcius, di mana suhu ini merupakan suhu yang bisa membukukan dalam seketika. Namun suhu ini tak lebih buruk daripada apa yang sedang menanti mereka di langit Nazi Jerman. Dan ketika mereka sampai di perbatasan langit Jerman, mereka langsung disambut dengan tembakan senjata anti pesawat Jerman yang merupakan logam panas yang mudah meledak. Setelah berhasil menghadapi serangan anti pesawat Jerman, tak lama kemudian puluhan pasukan pilot sekutu ini dihadapkan dengan puluhan pesawat Jerman, yaitu Luftwaffe. Maka pertempuran di langit Jerman menjadi pertempuran udara yang barbar. Watch him, Scotty. I got my sights on him. They're coming around. Come on, you. Dalam serangan yang barbar ini, pesawat pengebom pasukan sekutu jenis B-17 mengalami serangan tembakan yang menghancurkan turbin di sebelah kiri, sehingga menyebabkan pesawat kehilangan keseimbangan dan akhirnya mengalami kejatuhan dramatis. Walaupun mereka kehilangan satu pesawat pengebom, pasukan pilot sekutu masih tetap menjalankan misinya, dan sekarang mereka tepat di bawah benteng Nazi Jerman dan mulai melakukan pengeboman.
Selama berbulan-bulan menjalankan misi ini, pasukan Sekutu berhasil menjatuhkan 70.000 ton bom ke Jerman. Meskipun upaya ini telah memberikan dampak signifikan, Nazi Jerman masih belum dapat ditaklukkan. Itu dikarenakan mereka tidak mengenai target yang sudah direncanakan. Untuk mengatasi hal ini, membuat pihak Inggris mengambil solusi baru, yaitu merencanakan serangan darat yang lebih intensif ke benteng Eropa. Sementara itu, di bulan Mei 1943, berita penting muncul dari tanah Afrika bahwa pasukan Inggris gabungan Amerika telah berhasil menaklukkan seluruh pasukan Rommel di Libya. Yesterday afternoon at about 4:30, the war in North Africa came to an end. And soon, hundreds of white flags were appearing all over the place. Setelah berhasil menguasai seluruh pesisir Afrika Utara, pasukan Sekutu mulai merencanakan invasi ke Eropa melalui Italia yang terletak di seberang Mediterania. Mengetahui rencana ini, pasukan fasis Italia di bawah pimpinan Mussolini bersiap-siap dengan serius untuk menghadapi invasi pasukan Sekutu. Fasis Italia yang terikat dengan poros dan rezim Adolf Hitler di Jerman menyadari bahwa invasi Sekutu di Italia bisa menjadi ancaman serius terhadap rezim mereka. Sebagai respon, mereka memobilisasi prajurit, memperkuat pertahanan, dan menyiapkan strategi pertahanan untuk melawan invasi yang akan dilakukan pasukan Sekutu ke Italia. Der Führer und der Duce brachten bei dieser Zusammenkunft erneut ihre und ihrer Völker harte Entschlossenheit zum Ausdruck, den Krieg zu führen bis zum endgültigen Sieg. Bulan Juni 1943, di tengah Laut Mediterania, pasukan Inggris gabungan Amerika dan Kanada mulai menuju ke Pulau Sisilia. Sesampainya di pesisir pantai, mereka tidak mendapat perlawanan sedikit pun dari pasukan Italia. Hal ini membuat mereka dengan mudah menepi dan mulai mendaratkan kendaraan tempur mereka. Setelah semua pasukan berhasil mendarat ke tanah Sisilia di Italia, mereka mulai merangsek masuk ke perdesaan, dan di wilayah ini mereka mendapat perlawanan dari pasukan Italia. Pasukan Sekutu yang diwakili pasukan Inggris, Amerika, dan Kanada terus menembus ke dalam dan menguasai beberapa perdesaan. Di salah satu perdesaan yang berhasil mereka kuasai, mereka menemukan sebuah rumah besar yang berisi puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan para lansia. We busted in and it was about 20 people in there, old people and women and children, and they hadn't eaten for days. They were starving to death, really they were. If you gave them a can of bully beef, that was like giving them life. Setelah warga sipil diamankan, barulah terungkap bahwa warga lokal ini hanya ingin perang berakhir. Setelah 3 tahun perang yang terus meluas, mereka mengalami kelaparan yang sangat parah. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, pasukan Sekutu mengambil alih toko roti warga sipil yang sudah tidak beroperasi lagi untuk membuat roti bagi para tentara. Dalam wawancara salah satu warga Sisilia bernama Anna Cartia, ia mengatakan bahwa nasib mereka tergantung pada pasukan Inggris dan Amerika. Ci siamo trovati in mani estranee, si può dire, con inglesi, con americane, perciò avevano requisito i forni e facevano il pane per le truppe. Sono stata a rubare il pane. Uno si sente impotente, dice: ma che cosa posso fare? Non avevamo né casa, né beni, né niente, ci avevano levato tutto. Kini, pasukan Sekutu mulai bergerak maju di sepanjang garis depan Sisilia. Mereka mengerahkan puluhan tank untuk menghabisi pasukan Italia. Dalam aksi brutal ini, banyak tentara Italia yang menyerah. Ternyata beberapa dari tentara Italia sudah muak dengan Mussolini dan pihak Jerman. Dengan tenang, tentara Italia menyerahkan senjata mereka dalam bentuk penyerahan terhadap pasukan Sekutu.
Kini seluruh wilayah Sisilia berhasil ditaklukkan dan pasukan sekutu akan memasuki pusat Italia. Sementara itu, 450 km dari selatan Moskow, tepatnya di Kursk, pertempuran masih membara. Pasukan Jerman dan pasukan Soviet beradu tank secara brutal. The Red Army has taken over 12 miles of territory, with 12,000 more German dead. Sementara itu, di Asia, Jepang semakin meluas menguasai seluruh Asia. Jepang berencana akan menguasai seluruh Asia Timur dengan waktu yang cepat, dan untuk memperkuat pertahanan di Asia, Jepang membangun benteng-benteng mereka di lautan, dan tameng pertahanan strategis mereka terletak di pulau di seluruh Pasifik, yaitu Pulau Okinawa, Iwo Jima, Saipan, Filipina, Peleliu, dan Tarawa. Namun Amerika Serikat tak hanya tinggal diam. Pasukan angkatan laut dan darat mereka mulai dikerahkan untuk menyerang pulau-pulau yang sedang dikuasai Jepang. Dan hal pertama yang akan dilakukan pasukan Amerika yaitu menyerang Pulau We Tawara. are pushing forward to attack the Japanese islands themselves. We shall not settle for less than total victory. Di bulan November 1943, marinir Amerika Serikat mulai bergerak menuju ke Tawara. Di antara pasukan tersebut terdapat seorang prajurit berusia 17 tahun bernama Joy asal California. Saat pasukan mereka mendekati Pulau Tawara, mereka mendapat bantuan dari pasukan udara sekutu yang menjatuhkan puluhan bom ke pulau tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk melemahkan dan mengurangi pasukan Jepang yang berada di Pulau Tawara. Melihat serangan udara yang memporak-porandakan Pulau Tawara, Joy dan beberapa pasukan Amerika menganggap bahwa pasukan Jepang di pulau tersebut mustahil berhasil selamat dari serangan tersebut. Namun sangat disayangkan, Joy dan beberapa rekannya tidak mengetahui ternyata kurang lebih 5.000 tentara Jepang masih selamat dari pengeboman itu, sehingga pertempuran tak terelakkan. Banyak prajurit Amerika yang tewas di tempat karena mendapat tembakan yang menghantam tepat di leher dan kepala mereka. Dengan kondisi yang kacau, tentara Amerika Serikat termasuk Joy merasa putus asa dengan kekuatan pasukan Jepang yang tak takut mati. Walaupun begitu, dengan kegigihan yang tak tergoyahkan, tentara Amerika Serikat berhasil memenangkan peperangan ini. That was the end of that for me. Akhir dari peperangan di Pulau Tawara ini, banyak pasukan dari kedua belah pihak yang gugur, dan 17 tentara Jepang yang tersisa memilih menyerah. Mereka ditelanjangi, lalu dibawa ke suatu tempat. Setelah menaklukkan Pulau Tawara, pihak Amerika Serikat melanjutkan langkah penting untuk memukul mundur pasukan Jepang di Asia, yaitu menyerang Jepang. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah, dikarenakan mereka harus terlebih dahulu menaklukkan pulau-pulau yang sudah dikuasai oleh Jepang. Sementara itu, di Eropa, kampanye pengeboman untuk sasaran militer Jerman tetap dilanjutkan. Akan tetapi, Nazi Jerman terus melakukan produksi banyak tank dan senjata perang mereka. Eine Arbeit von Millionen Händen hat unverzüglich einzusetzen. Und der Front Waffen
in Hülle und Fülle zu liefern. Mengetahui produksi mesin perang Nazi Jerman terus bertambah, Churchill membuat keputusan yang cukup kejam, yaitu melancarkan pengeboman terhadap warga sipil Jerman. Hal itu bertujuan mematahkan semangat mereka dan melemahkan dukungan mereka terhadap perang Hitler. When we read every week of the frightful cruelties with which the German armies torment us, we may feel sure that we bear the sword of justice. Kini tibalah waktunya, sebanyak 780 pesawat pengebom berat dikerahkan ke Jerman dengan misi membumi lantahkan salah satu tempat di Jerman, yaitu Hamburg. Pada bulan Juli, warga sipil Jerman di Hamburg tidak merasa bahwa bulan tersebut akan menjadi bulan penuh kehancuran. Dalam wawancara seorang warga sipil Hamburg bernama Gunther, dia mengungkapkan bahwa pada waktu sebelum kehancuran kota Hamburg, dia mendapat pemberitahuan dari selembar kertas yang tertulis dari Angkatan Udara Inggris. Pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa warga Hamburg sebaiknya meninggalkan kota untuk menghindari korban jiwa. Meskipun demikian, banyak warga sipil di Hamburg tidak mempercayai peringatan itu. Mereka menganggapnya peringatan itu sebagai propaganda yang bertujuan untuk menakut-nakuti para warga, sehingga warga Hamburg tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa merasa takut. Kemudian di saat berbalut gelapnya malam, pasukan pengebom sekutu sudah mengudara di langit Hamburg dan siap untuk menjatuhkan sebanyak 1000 ton bom api, sehingga seluruh kota Hamburg berubah menjadi lautan api. Sebanyak 40.000 warga sipil Jerman di wilayah Hamburg meninggal terpanggang. Kondisi Hamburg benar-benar hancur lebur dan warga sipil yang berhasil selamat diungsikan ke salah satu gedung yang masih berdiri kokoh. Namun di markas Angkatan Udara Inggris, pilot pesawat pengebom bernama Donald Winkens mendapat tugas baru, yaitu menghancurkan gedung yang berisi pengungsian warga sipil di Hamburg. Dan ini pengakuan dari Donald Winkens. We were briefed to go to Hamburg. We said to the telegraph, what on earth are we going to Hamburg for? They had been bombed. The whole city was just a ball of fire. They said, well, the only building left standing is the main post office. And they've built emergency shelters. And there are 60,000 civilians. That's your target. Now, what do you think? You're thinking just what we thought. Just closed our eyes and said, oh. And they're the bad guys. And here we were good guys going to do this. We got to do this. We had no choice. Keesokan harinya, misi penghancuran pengungsian warga sipil Jerman di Hamburg pun dilakukan. Bagi Don, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan tercengang dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Namun Don harus melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan, dan menurutnya itu bukanlah aksi heroisme, melainkan aksi terburuk yang harus dilakukan. It's not a heroic thing, and it's a terrible thing. And we're part of it, whether we like it or not. Melakukan pengeboman di seluruh kota-kota di Jerman memberi harapan bagi sekutu agar warga Jerman tidak mendukung atau menentang perang yang sedang terjadi. Namun kenyataannya, para warga Jerman mulai memperlihatkan amarahnya. Anak-anak muda termasuk Gunther mulai bergabung ke militer untuk mencegah kejatuhan Jerman. Sementara itu, Sisilia berhasil dikuasai oleh sekutu dan sasaran selanjutnya adalah Roma.
Saat itu Mussolini berjanji kepada rakyatnya bahwa bom musuh tidak akan pernah menjatuhkan di Roma. Namun anggapan itu salah dikarenakan pasukan sekutu menjatuhkan 1000 ton bom di Roma. It was certainly one of the heaviest daylight raids of the war. A terrible demonstration of power and determination. Roma yang sudah pora-poranda membuat rakyat Italia mulai muak dengan Mussolini, sehingga rezim kriminal, korup, dan fasis di Italia mulai hancur berkeping-keping. Pada akhirnya Mussolini digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Kemudian Hitler memerintahkan prajuritnya untuk melakukan operasi penyelamatan Mussolini. Italian dictator make his final escape in a cable car across the Apennine Mountains. From there, a waiting airplane transported him back to a worried Hitler. Kini rakyat Italia memihak dan bergabung dengan sekutu, dan sebagian prajurit dan rakyat Italia menyatakan perang terhadap Jerman. 2 hours ago, Italy declared war on Germany. The proclamation says there can be no peace while a single German remains on Italian soil. Namun sebagian pasukan Italia masih melakukan perlawanan. Garis pertahanan Nazi mulai memanjang hingga menyentuh selatan ibu kota, hingga melintasi kota penting, yaitu Cassino. Jika Cassino berhasil direbut, hal itu akan memudahkan pasukan sekutu menuju ke Roma. Di awal tahun 1944, pasukan Jerman yang berada di Italia mengambil posisi di daratan tinggi. Sementara itu, pasukan sekutu berada di daratan rendah. Tentu saja posisi ini membuat pasukan sekutu kesusahan untuk menghadapi pasukan Jerman. Namun pasukan sekutu diharuskan menyerang Monte Cassino. Akibat situasi sekutu yang tidak menguntungkan, pasukan sekutu mulai meminta bantuan udara untuk menjatuhkan puluhan bom di sekitar Monte Cassino. Akibat serangan udara tersebut, banyak tentara Jerman berguguran. Namun dengan sisa tentara Jerman yang masih bertahan, masih tetap berjuang. Bahkan pasukan Jerman mampu membuat pasukan sekutu terpojok di sisi lereng. Dikarenakan sekutu terpojok di sisi lereng, mereka berencana melakukan pengeboman ke sebuah bangunan yang mereka anggap bangunan tersebut merupakan tempat perlindungan pasukan Jerman. Dan bangunan itu bernama Cassino yang merupakan monumen budaya. Namun dalam masa perang ada aturan larangan mengebom monumen budaya. Kemudian Presiden Roosevelt memberi instruksi bahwa pasukannya dilarang untuk mengebom Monte Cassino dikarenakan bangunan tersebut merupakan keagamaan penting. Namun karena mereka menganggap benteng tersebut merupakan benteng pertahanan tentara Jerman, akhirnya mereka diperintahkan oleh Presiden untuk mengebom Monte Cassino. Monumen budaya biara tersebut berubah menjadi debu. Namun sayangnya, sekutu mendapat laporan dari intelijen yang keliru. Sekutu salah memperkirakan adanya tentara Jerman di Monte Cassino, yang pada kenyataannya tidak ada satupun tentara Jerman yang berdiam diri di sana. Justru di dalam Monte Cassino hanya terdapat warga sipil yang bersembunyi untuk berlindung dari peperangan yang terjadi. Dibutuhkan waktu selama 4 bulan pertempuran yang kejam itu terjadi.
sebelum akhirnya sekutu berhasil menjangkau ibu kota Italia. Italian front, then allied armor and motorized infantry roared into Rome, into the heart of the city. Setelah benteng Eropa terbuka, di Inggris, sekutu mulai melancarkan operasi rahasia yang mengubah jalannya perang, dan serangan yang akan dilakukan oleh sekutu dikenal sebagai serangan D-Day. Dan film dokumenter ini pun bersambung. A tremendous mass of the greatest military equipment ever devised had been pooled by the Allied attacking forces. This is the largest scale military invasion operation in history. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Nothing less than full victory. Good luck. This is the year 1944. Great battles lie ahead. We will not stop short of our final goal, into the frontier of Germany itself. Fighter-borne troops and parachutists rained down from the sky early today, while a vast armada of 4,000 ships disgorged ground troops on Hitler's fortified shore. Es mag dieser Krieg dauern, wie lange er dauern will. Niemals wird Deutschland kapitulieren! Have made successful landings in North France in history's greatest invasion. We are on the offensive all over the world, bringing the attack to our enemy.